Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, amma ba'd. Jemaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih. Untuk tema yang akan kita bahas di pagi hari ini, tema penting ya, tentang bab muamalah dalam keluarga. Kita angkat tema bom waktu waris keluarga. Kenapa kita angkat tema ini? Karena seringkali menjadi masalah ya, harta yang seharusnya itu kemudian menjadi sumber kebahagiaan ya, peninggalan yang baik bagi ahli waris, kadangkala seringkali itu malah menjadi bom waktu. Bom waktu itu kan nggak langsung meledak ya. Namanya bom waktu ya, di triggernya sekarang atau ditanamnya sekarang, meledaknya kemudian ya. Kadangkala ketika bom waktu sudah menyala, Pak, orang nggak sadar bahwa itu sudah menjadi ancaman. Baru sadar kalau sudah meledak gitu ya. Kalau sudah meledak, dampaknya kemana-mana, Pak. Nah, jadi kita ini pagi hari ini insya Allah akan membahas, Pak, apa saja bom waktu yang seharusnya bisa kita hindari, yang seharusnya bisa kita antisipasi supaya sebelum bom itu meledak kita sudah bisa menjinakkannya. Nah, jadi ya istilahnya jangan sampai kecolongan, Pak. Kalau bom itu sampai meledak berarti itu intelijennya ngapain aja kerjanya kan gitu, Pak ya. Nah, jadi kita itu sekarang belajar operasi intelijen, Pak, supaya bom itu sebelum meledak kita sudah bisa mengendus, Pak ya. Sudah bisa mengidentifikasi bahwa ini suatu saat akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, namanya waris itu memang macam-macam kasusnya, Pak. Ya. Kadangkala ya masalah terjadi kemudian hari itu gara-gara ya selama masih hidup itu dipendam karena misalnya nggak enak ya. Apalagi budaya kita di Indonesia ya, ngomongin masalah harta, apalagi suami istri ya, orang tua anak itu kadang-kala nggak enak, atau misalnya dianggap nggak pantas dan seterusnya, dipendam terus. Ketika kemudian ada yang meninggal, barulah bom itu meledak. Nah, ini memang menjadi harus yang kita antisipasi, karena pengalaman kita memang banyak di tengah masyarakat kita, khususnya umat Islam, belum memahami sepenuhnya tentang masalah waris, Pak. Yang kita tahu atau yang kita perhatikan itu masalah ngitungnya aja, Pak. Padahal kalau masalah ngitung itu masalah yang gampang ya. Yang sering jadi masalah justru sebelum ngitungnya, Pak. Kalau sudah ngitung bagi-bagi harta berarti masalah sudah selesai, Pak. Tinggal bagi-bagi aja. Yang justru jadi masalah itu sebetulnya adalah ketika sejauh sebelum itu, ketika justru belum ada yang meninggal, kadang-kala antara keluarga itu kadang-kala suka biasa, Pak ya, saling menghibahkan, saling memberi hadiah ya kan, saling orang tua ngasih ke anak atau anak ngasih ke orang tua, suami ngasih ke istri atau sebaliknya. Itu baik, Pak. Tahadau tahabu kata Nabi kan, saling memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Tapi kadang-kala hadiah-hadiah, hibah-hibah seperti itu justru suatu saat bisa jadi menjadi potensi masalah, Pak. Meledak. Nah, itu yang kita hindari, Pak. Nah, kadangkala suami istri ya, di budaya kita itu ya, kita kan jarang, Pak, hampir nggak pernah ada gitu ya, suami istri membahas masalah pembagian harta ketika masih hidup, Pak. Orang masih hidup ngapain bagi-bagi kan gitu ya. Pokoknya kadangkala kalau di budaya kita, kalau orang sudah menikah, suami bawa harta sendiri, istri bawa harta sendiri gitu ya, atau suami punya penghasilan, istri punya penghasilan, ya harta suami adalah harta istri adalah harta istri, Pak. Kalau harta istri kadang-kadang begitu ya, suka curang kadang-kadang gitu.
Apakah dalam Islam seperti itu? Ya, ketika orang kemudian menikah, otomatis hartanya menjadi bercampur. Ini kadang-kala atau seringkali, Pak, jadi masalah bom waktu. Karena ketidakjelasan, Pak. Ya, ketidakjelasan harta antara kedua belah pihak ini salah satu contoh. Salah satu contoh. Ini ya karena memang salah satu pengaruh dari budaya kita juga, memang karena suami istri kok perhitungan gitu. Padahal suatu saat ini bisa jadi potensi masalah. Nah, jadi insya Allah di pagi hari ini kita coba akan membahas apa saja bom waktu yang kemudian bisa kita hindari semenjak sekarang ini, mumpung masih belum ada yang meninggal, mumpung masih belum ada yang kemudian harus dibagi warisnya. Nah, kita sama-sama dalam keluarga itu saling memahami satu sama lain, ya, sehingga sama-sama bisa mengantisipasi apa saja. Ya, kalau kita bisa katakan yang pertama misalnya, Pak, salah satu bom waktu yang sering menjadi potensi pemicu masalah ya, dalam keluarga, masalah waris, itu hibah yang keliru. Bagaimana hibah yang keliru? Ya? Nah, hibah yang keliru itu bisa dua macam. Bisa misalnya hibahnya itu tanpa saksi atau legalitas, atau hibah yang tidak adil. Ini Pak, berdasarkan pengalaman kita, ya, di kantor rumah fikih itu kan kalau dulu sebelum pandemi, Pak, ya, suka banyak yang datang ke kantor kemudian konsultasi masalah waris, dan paling banyak masalah ya yang diributkan di keluarga itu rata-rata diawali dengan masalah hibah. Orang tua ngasih ke anak, ya. Dulu ketika orang tua itu belum meninggal, kemudian anak-anaknya dikasih, ada yang dikasih tanah, ada yang dikasih rumah, ya. Oke-oke aja, nggak ada masalah, Pak, ya. Semua nurut-nurut, manut-manut aja. Kemudian beberapa puluh tahun kemudian, ketika orang tua meninggal, kok tiba-tiba jadi ribut? Kok tiba-tiba adik kakak yang tadinya harmonis, Pak? Nah, adik kakak yang tadinya silaturahim biasa aja, saling mengunjungi, tapi ketika ada yang meninggal, kok tiba-tiba jadi ribut. Lebaran aja nggak mau ketemu, Pak. Nah, gitu. Kenapa? Ternyata masalahnya justru diawali dengan hibah yang tadi itu. Ya, hibah yang tadi itu. Paling umum misalnya, ya, hibah antara orang tua kepada anak. Ibu nih punya tanah misalnya, ya, anaknya banyak, ada 5. Kemudian ketika anak pertama nikah, dikasih tuh, Pak, tanah ibu tempatin aja sama kamu, yang di sana gitu ya. Kemudian anak kedua nikah, itu kamu tempatin aja yang di sana. Anak ketiga nikah, kamu tempatin aja yang di sana. Begitu anak keempat mau nikah, orang tua keburu meninggal, padahal dia belum dikasih tanah, ya kan? Apa yang terjadi? Anak pertama, anak yang terakhir ini, anak bungsu yang belum dapat apa-apa, Pak, pasti nuntut. Nggak bisa ini kalau kita bagi rata nih. Harusnya kan anak-anak, kalau anak laki-laki semua bagi warisnya bagi rata, Pak, ya. Ini karena dulu belum dapat hibah nih. Dulu kan orang tua belum ngasih nih ke saya, baru meninggal, gitu kan. Ya salah sendiri kenapa nikahnya belakangan kan gitu ya, kata kakak-kakaknya. Ya nggak bisa, saya kan belum dapat. Gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya yang lain ya bersikukuh harus dibagi sesuai hukum waris, dibagi rata. Ini kan tanah ini kan sudah jadi milik kita katanya gitu. Ya yang berarti yang sisa yang belum dibagi kita bagi rata. Kata adiknya yang bungsu ini, ya nggak bisa. Dulu kan kalian enak udah dapat tanah, udah dapat rumah, saya belum. Ribut lah, Pak, gitu ya. Dinamakan hibah juga, sertifikat masih atas nama ibu, belum dikasih ya. Baru sekedar tempati aja, Pak. Dulu ibunya ngomongnya begitu. Tempati aja nih ya tanahnya. Padahal sertifikatnya belum dikasih, belum diatasnamakan atas nama anak. Berarti ini dua nih masalahnya, Pak. Pertama, hibahnya ini nggak jelas. Ya, status kepemilikannya ini nggak jelas dari awal. Si ibu ini ketika misalnya ngasih tanah ini, maksudnya apakah menghibahkan atau sekedar minjemin aja? Kalau minjemin kok seumur hidup kan gitu ya. Tapi kalau dibilang hibah, sertifikatnya masih atas nama ibu. Nah gitu. Itu yang pertama, hibahnya dari awal sudah nggak jelas nih. Yang kedua, hibahnya ternyata nggak rata. Ada anak yang belum kebagian karena memang keburu meninggal. Nah, kan bukan salah ibunya juga, ya kan? Karena orang meninggal nggak tahu kapan kan gitu ya. Nah ini kan jadi masalah, Pak. Nah, ada juga begini, ini kasus nyata gitu ya,
Jadi ini saya ceritakan bukan dalam rangka membicarakan kejelekan orang, bukan Pak. Kita nggak sebut nama, tapi ini menjadi pelajaran buat kita Pak. Kan pengalaman orang bisa jadi pelajaran buat kita Pak, ya, agar jangan sampai kita nggak melakukan hal yang sama kan gitu ya. Pernah ini sebelum pandemi kejadiannya gitu, 2 tahun yang lalu ada yang datang ke kantor itu, orang tuanya dulu ketika masih hidup itu tanahnya banyak di Jakarta Pak, ya. Anaknya ada 4, ada 6, 3 laki-laki 3 perempuan, ya. Ketika masih hidup bapaknya ini bagi-bagi tanah, tapi yang dikasih cuma anak perempuan aja Pak, yang anak laki-laki nggak dikasih. Kenapa? Pertimbangannya laki-laki sudah pada kerja, sudah pada mapan, anak perempuan ini adik-adiknya belum pada nikah, belum mapan, akhirnya dikasih modal tanah. Yang laki-laki waktu itu manut-manut aja Pak, oke nggak apa-apa, karena kita udah kerja, kita udah mapan, jadi ya ada yang kerjanya di ya Pertamina, pokoknya yang sudah mapan lah gitu ya, anak laki-lakinya. Mereka terima waktu itu Pak, ya. Oke, dihibahkan tuh Pak tanah-tanahnya buat anak perempuannya aja 3. Nggak ada masalah tuh Pak, harmonis-harmonis aja ketika masih hidup itu Pak ya. Anak-anaknya ya terima-terima semua. Tapi berpuluh-puluh tahun kemudian, kemarin tuh Pak tahun 2019 atau 2020 awal itu, meninggal bapaknya ya. Bapaknya meninggal dalam keadaan si anak laki-laki yang 3 ini Pak. Nah, si anak laki-laki yang 3 ini mereka keadaan ekonominya sedang terpuruk. Nah, dulu kan mapan Pak. Sekarang ekonominya 3T-nya ke qadarullah gitu ya. Kok lagi nggak baik ekonominya. Ketika mau bagi waris, dulu masih ingat. Dulu kan kalian dapat tanah, ya gitu ya. Adik-adik perempuan ini dapat tanah, kita nggak dapat. Harusnya itu tanah yang dulu dikasih kita bagi waris aja katanya gitu ya. Padahal itu tanah Pak, sudah dibangun rumah sama keluarganya kan, sama suaminya kan. Nah gimana mau dibagi kan, sudah dibangun rumah, masa dibongkar semua rumahnya kan gitu ya. Jadi repot urusannya Pak, dan itu wah semuanya kekeh Pak ya, anak laki-laki kekeh harus dibagi waris, anak perempuan juga kekeh kan sudah dihibahkan kepada kita, sertifikat sudah atas nama kita sudah bangun rumah, bangun bangunan di atas tanah itu Pak. Akhirnya apa yang terjadi Pak, itu dibawa ke pengadilan Pak. Dibawa ke pengadilan dan wallahu alam bagaimana sekarang kasusnya Pak. Itu sudah terbagi 2 kubu Pak, kubu anak laki-laki, kubu anak perempuan. Nah ini akar masalahnya di mana Pak? Ya bapak sih dulu nggak salah, mungkin pertimbangannya juga ya benar waktu itu kan, dan tidak mengira kalau akan terjadi seperti itu Pak. Nah makanya kita ini jadikan pelajaran Pak, bahwa kalau kita ingin hibah ya, apalagi kepada anak sendiri, kita punya anak beberapa Pak ya, harus lihat ke depan Pak, bukan hanya sekarang. Kira-kira hibah yang kita berikan ini ada potensi jadi masalah nggak di kemudian hari? Mungkin sekarang mereka oke-oke aja. Nah tapi kita antisipasi dari sekarang. Bagaimana caranya? Pertama, pastikan hibah itu Pak ada saksi, ada bukti, ada legalitas, semua tanda tangan, ahli waris, anak-anak semua tanda tangan di atas materai, kalau bisa di akta notariskan. Yang kedua, ya, kalau bisa, dan ini para ulama memang beda pendapat dalam masalah ini, tapi ada yang mengatakan bahwa kalau hibah kepada anak wajib hukumnya kita adil. Nah, semua ulama sepakat sebetulnya kalau kita hibah kepada anak hukumnya harus adil. Cuma nanti beda menafsirkan kata adil itu seperti apa ya. Ada yang bilang bagi rata semua, mau anak laki-laki mau anak perempuan, kalau kita mau hibah bagi rata semua. Jangan ada yang dibeda-bedakan. Ya, mau itu yang yang pertama anaknya soleh misalnya, anak yang kedua anaknya bandel, ya suka balap motor dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau hibah kepada anak kalau bisa adil. Nah, ada yang menafsirkan adil itu rata semua. Ada yang menafsirkan adil itu nggak harus rata, tapi sesuai kebutuhan kayak tadi ya. Nah, maka kita lihat ya. Ini di zaman Nabi pernah terjadi. Di zaman Nabi itu ada sahabat namanya Nu'man bin Bashir, ya. Nu'man bin Bashir. Berarti bapaknya siapa Pak? Bapaknya Bashir Pak ya, Nu'man bin Bashir. Kan? Nah, Nu'man ini suatu kali pernah datang ke Nabi, saya dikasih harta sama bapak saya. Ya, kemudian Nabi nanya, apakah bapak kamu punya anak yang lain? Punya. Anak yang lain dikasih apa enggak? Enggak Nabi, hanya saya aja yang dikasih. Jadi Nu'man ini ingin datang ke Nabi itu ingin supaya Nabi jadi saksi atas hibah itu, gitu ya. Tapi ketika Nabi tanya, anak yang lain dapat apa enggak? Kata dia enggak dapat. Kalau gitu kata Nabi, la ushidu ala zur. Saya tidak akan
menjadi saksi terhadap sebuah kezoliman, kata Nabi. Udah cari yang lain aja jadi saksi. Saya nggak mau, kata Nabi, gitu ya. Nah, berarti ini sesuatu yang memang menurut Nabi adalah sebuah kesalahan, sebuah kezoliman, Pak. Ya, kita menghibahkan harta kok cuma ke salah satu anak aja, yang lain nggak dikasih. Kan seringkali begitu, Pak. Ya. Ibu itu kadang-kadang gitu ya, ada satu anak yang paling dicintai, paling disayangi, ya. Kemudian diam-diam anaknya itu diajak ngobrol di rumah sendirian, Pak. Nak, ini rumah nanti kalau ibu meninggal ini buat kamu ya, tapi jangan bilang-bilang sama kakak-kakak kamu. Nah, gitu ya. Ini kira-kira akan jadi masalah, Pak. Masalah, Pak, ya. Udah hibahnya hanya kepada anak satu-satunya, yang lain nggak dikasih, terus disuruh diam-diam, yang lain jangan dikasih tahu. Nah, kalau cuma makan, kadang-kadang kan dulu waktu kecil, Pak, ya, nih nak kamu makan aja nih, Pak, lauknya gitu ya, dek gitu ya, yang kakak kamu jangan kasih tahu. Kalau cuma lauk nasi itu nggak masalah, ini yang dikasih rumah masalahnya, Pak, ya. Nah, ini seringkali jadi masalah karena ya itu tadi, Pak, ya, ada hibah yang kurang tepat. Pertama, tanpa saksi, tanpa legalitas, tidak ada buktinya, ya, apalagi diam-diam. Nah, yang kedua, tidak adil kepada anak sendiri. Gitu. Ada juga ini kasus, Pak, saya pernah diundang juga di daerah Bekasi itu, ada satu suami yang pernah nikah 2 kali, ya. Nikah dengan istri pertama kemudian meninggal, sudah punya anak, nikah lagi dengan istri kedua, ya, punya anak juga, kemudian meninggal, ya, punya banyak kontrakan, Pak. Namanya orang Betawi kan biasanya ATM gedornya banyak istilahnya gitu ya. Nah, kalau orang Betawi istilahnya ATM gedor, Pak, ATM gitu ya. Karena kalau kita ATM dimasukin kartu, kalau ini digedor-gedor, Pak, ya, dapat uang gitu. Nah, ketika meninggal itu si istri yang kedua, ya, itu bilang ke anak-anak dari istri pertama, kalian jangan nuntut. Kenapa? Dulu bapakmu itu sudah menghibahkan semua hartanya kepada saya, kata si istri keduanya. Nah, akhirnya anak-anak yang dari istri pertama kan pada nuntut, mana buktinya, mana saksinya, nggak ada ternyata, Pak. Akhirnya anak-anak dari istri pertama itu manggil ustadz, ya, yaitu saya. Kemudian ternyata kubu dari keluarga istri kedua juga manggil ustadz juga, Pak. Katanya, Ustadz, mohon maaf, minggu depan kita adu, Pak, gitu ya. Diadu minggu depannya, Pak, gitu kan. Oh, saya nggak mau, nggak hadir, Pak, minggu depannya. Jadi harus suruh ngadu ustadz gitu. Jadi di sana manggil ustadz, dari sini juga manggil ustadz. Kayaknya ustadz kayak pengacara kan akhirnya gitu, Pak. Nah, kalau mau ya begitu dibawa ke pengadilan. Kalau dibawa ke ustadz ya nggak punya kekuatan hukum apa-apa gitu, Pak, ya. Nah, ini yang jadi masalah seringkali begitu, ya. Hibah tanpa adanya saksi legalitas, hibah tidak adil dan seterusnya. Yang kedua, yang sering juga menjadi kasus itu ya, wasiat yang keliru. Nah, ini kalau tadi hibah, sekarang wasiat. Dulu kalau nggak salah tahun lalu pernah kita bahas, Pak, ya, bedanya antara hibah, wasiat, waris, bedanya apa? Mudah-mudahan masih ingat, Pak, ya. Kalau nggak ingat kan masih ada rekaman YouTube-nya, Pak, bisa dilihat ya di Masjid Al-Aqsa, ya. Wasiat yang keliru. Nah, kalau hibah itu kan pemberian sesuatu yang serah terimanya sebelum meninggal, itu namanya hibah. Nah, ibu kasih rumah, misalnya tempatin rumah ibu nih, gitu kan. Nah, itu tempatin itu belum sah jadi hibah kalau belum kepemilikannya diserahkan kepada si anak. Kalau cuma tempatin doang kok sertifikat masih atas nama ibu dan belum boleh dijual, belum boleh diapa-apakan, cuma boleh ditempatin aja, berarti belum sah jadi hibah. Karena hibah itu, Pak, syaratnya harus terjadi perpindahan kepemilikan sebelum meninggal. Kalau sudah keburu meninggal, Pak, belum ada perpindahan kepemilikan, berarti hibahnya belum sah. Hibahnya batal demi hukum. Nah, kadang-kadang kita suka merasa anak itu padahal cuma dipinjamkan, tapi merasanya apa? Oh, ini sudah dihibahkan. Kadang-kadang ada salah persepsi seperti itu, Pak. Maka harus pasti kalau kita ingin sebagai orang tua, Pak, ingin menghibahkan kepada anak, pastikan semua tahu, Pak, ini sebetulnya yang dimaksud apa. Karena kalau sudah meninggal repot, Pak, ya. Kita mau nanya ke kuburan juga nggak bakalan dijawab, Pak. Gitu kan? Kalau dijawab malah kita yang kabur kan gitu, Pak, ya. Jadi harus pasti itu sebelum meninggal itu pastikan bahwa
yang kita kasih ke anak itu jelas statusnya. Apakah hibah atau sekedar meminjamkan atau apa? Gitu ya. Jangan cuma sekedar ini tempatin aja deh selama ibu masih hidup kamu tempatin. Nah, ini kadang-kala anak salah pemahaman. Padahal maksud ibu itu hanya meminjamkan, tapi si anak nangkepnya itu sudah dihibahkan. Ketika meninggal, kan mau dibagi waris nggak terima si anaknya kan sudah jadi milik saya. Nah ini Pak, ini sering jadi masalah. Yang kedua wasiat. Wasiat itu artinya begini Pak, wasiat itu kan pemberian harta yang akadnya masih hidup, ketika masih hidup diterimanya setelah meninggal, itu namanya wasiat. Ya, nanti kalau ibu meninggal, ini anak pertama dapat rumah di sana, anak kedua rumah di sana, dan seterusnya. Itu namanya wasiat. Nah, kadang-kala kita nih Pak, mohon maaf, sebagai umat Islam, masalah dalam aturan masalah wasiat masih sering keliru, masih sering salah. Padahal jelas dalam aturan Islam, namanya wasiat itu ada syarat-syaratnya. Ya. Pertama kata Nabi, la wasiyata liwarisin. Tidak boleh kita ngasih wasiat kepada ahli waris. Ini masalahnya yang sering terjadi Pak. Ketika bagi waris, tiba-tiba ada surat wasiat dari orang tua. Ya, isinya apa? Bahwa nanti harta bapak dibagi rata kepada semua anak. Anak itu ahli waris atau bukan Pak? Ahli waris. Secara hukum Islam Pak, ya, fikih waris, wasiat ini batal demi hukum. Wasiat batal demi kenapa? Karena ahli waris sudah punya wasiat sendiri dari Allah. Wasiyatan minallah. Kalau kita Bapak buka surat An-Nisa ayat 11 ayat 12, itu kan Allah menjelaskan tentang hukum waris. Di akhir ayatnya Allah mengatakan wasiyatan minallah, wasiat dari Allah. Jadi ahli waris sudah dapat wasiat dari Allah, maka wasiat dari almarhum nggak berlaku lagi Pak. Nah, jadi yang berlaku adalah hukum waris, artinya wasiat dari Allah. Anak laki-laki dapat 2 kali dari bagian anak perempuan. Nah, seringkali kita karena nggak mau anak ini berantem nanti ketika kita meninggal, akhirnya dari semenjak masih hidup kita sudah bagi-bagi wasiat. Tapi wasiatnya kepada ahli waris sendiri. Sedangkan menurut hukum Islam, wasiat itu batal demi hukum, la wasiyata liwarisin. Wasiat dari almarhum hanya boleh diberikan kepada yang tidak dapat jatah warisan. Contoh siapa? Misalnya cucu dari anak perempuan. Cucu dari anak perempuan kan bukan ahli waris Pak, ya, bukan ahli waris. Makanya mereka boleh dapat wasiat, boleh. Ya. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki ahli waris, ya, kecuali kalau terhijab boleh dikasih wasiat. Pokoknya yang nggak dapat warisan, itulah yang berhak dapat wasiat dari almarhum. Misalnya almarhum punya anak angkat yang soleh, yang berjasa, yang ngerawat, ya, kan dia nggak dapat warisan Pak. Ya, boleh dapat wasiat, itu boleh. Atau wasiatnya apa? Wakaf buat masjid misalnya. Boleh Pak. Nah ini juga sering terjadi nih masalah wakaf ini Pak ya. Dulu ya tanah kakeknya itu masih murah Pak ya di kampung. Ya. Dan ketika meninggal nggak ada yang mau bagi waris. Ya biarin aja udah gitu kan. Bahkan katanya tanah itu sudah diwakafkan ke masjid sama orang tuanya. Sama si kakek ini. Kemudian baru di generasi cucunya Pak. Ternyata tiba-tiba dibangun tol di situ, tanahnya jadi berkali-kali lipat, harganya naik Pak. Pak cucu pengen bagi waris nih Pak, tanahnya udah naik nih. Masalahnya dulu ketika kakek meninggal nggak dibagi waris, karena dulu tanahnya harganya masih murah, gitu Pak. Tapi kan nggak jelas sih Pak, karena ternyata sudah diwakafkan oleh bapaknya buat masjid. Dulu sih anak setuju-setuju aja. Oke diwakafkan, nggak ada masalah, orang murah ini kan. Ternyata setelah generasi cucu Pak, ya, bahkan sudah dibangun masjidnya, ternyata kata cucunya dulu kakek itu cuma minjemin, bukan ngewakafin, nah gitu ya, alibinya begitu. Akhirnya digusur itu Pak tanahnya, diambil sama ahli warisnya, masjid yang sudah dibangun itu jadi bongkar Pak akhirnya. Banyak kasus begitu Pak. Ya, jadi ini salah satu hibah yang keliru juga ya, hibah berupa wakaf itu. Ya harus jelas juga ya surat-suratnya dan seterusnya gitu. Nah, salah satu wasiat yang keliru juga itu wasiat lebih dari 1/3. Karena syarat yang kedua dalam wasiat itu kan tidak boleh lebih dari 1/3. Kenapa? Karena kalau lebih maka itu berarti kita menzolimi ahli waris. Gitu. Makanya kata Nabi, as-sulus wa sulusu kasir. 1/3 saja. 1/3 itu sudah banyak kata Nabi.
Maka tidak boleh kita misalnya berwasiat itu pokoknya nanti ya bapak berwasiat ketika meninggal ya setengah harta bapak buat pesantren misalnya gitu Pak ya. Nah ini nggak boleh, batal demi hukum. Yang boleh diberikan hanya sepertiganya saja, nah, sisanya dibagi waris. Nah jangan sampai ini menyisakan masalah juga. Ya, ketika misalnya ada ini juga pernah terjadi baru kemarin Pak. Ada satu keluarga di daerah Fatmawati sana gitu ya. Jadi itu masalahnya adalah ketika si kakek ini meninggal, dia punya anak waktu itu belum dibagi waris. Ada satu rumah Pak di daerah pinggir jalan besar di Fatmawati itu Pak ya. Rumahnya rumah tua, rumah peninggalan zaman dulu dan dari dulu belum dibagi waris Pak ya. Sudah lewat 2 generasi. Ketika mau dibagi waris ternyata repot. Kenapa? Karena waktu itu dulu belum pernah bagi waris. Ketika anaknya masih hidup nggak dibagi waris. Ya, ternyata anak-anaknya pada meninggal Pak. Itu meninggalnya tahun 91 Pak. Bayangkan. Baru dibagi waris tahun 2021. Berapa tahun tuh Pak? 30 tahun Pak. Belum bagi waris kan? Berapa anak yang sudah meninggal tuh Pak? Sebelum mau dibagi waris sama cucu-cucunya ini. Akhirnya solusinya begini aja Ustaz. Kalau kita ngitung dari awal ya repot nih. Bagaimana kalau kita langsung aja bypass? Jadi ibarat kata ini langsung ke cucunya aja kita baginya. Jadi anak-anak ini nggak usah diperhitungkan karena kan sudah meninggal semua. Langsung aja bagi ke cucu, gitu kan? Kira-kira boleh nggak Pak? Seperti itu Pak? Nggak bisa Pak. Nggak bisa begitu. Namanya pembagian warisan itu yang menjadi ahli waris adalah siapa yang hidup ketika almarhum meninggal. Ya sekarang memang sudah meninggal anak-anaknya Pak, tapi dulu ketika tahun 91 bapak itu meninggal, mereka masih ada semua Pak. Berarti mereka itu semua ahli waris. Walaupun sekarang sudah meninggal, tapi nggak otomatis kemudian di skip begitu aja Pak. Kemudian langsung ke cucu, nggak bisa Pak. Harus dibagi dulu kepada anak-anak yang dulu ketika almarhum meninggal mereka masih hidup. Lalu kemudian dibagi lagi pada ahli waris turunannya lagi, gitu. Karena kalau misalnya dibagi langsung ke cucu, jadi repot Pak begini. Anak pertama, anaknya cuma 3 orang. Anak kedua, 10 orang anaknya Pak. Kalau misalnya langsung dibagi rata ke cucu semua, kan jadi rata semua dapatnya Pak. Tapi kalau dibagi sesuai anak yang masih hidup waktu itu, jadi beda Pak. Yang cucunya 10, jadi lebih sedikit gitu kan bagiannya kan gitu ya. Beda. Makanya tidak boleh seenaknya Pak main bypass aja gitu kan. Namanya syarat ahli waris itu adalah siapa yang hidup pada saat almarhum itu meninggal, mereka lah ahli waris. Jadi tidak boleh langsung di skip begitu aja. Nah ini kadang-kala kita masih belum paham masalah beginian. Karena memang dan sayangnya juga gitu ya di dalam undang-undang yang dipakai bukan undang-undang sih Pak, kompilasi hukum Islam yang dipakai di pengadilan agama itu juga masih menyisakan masalah. Karena ada yang disebut dengan ahli waris pengganti tadi. Jadi ahli waris pengganti itu melegalkan yang tadi di bypass langsung ke cucu itu. Jadi cucu seolah-olah menggantikan posisi bapak, jadi semuanya dibagi rata dengan alasan ahli waris pengganti. Padahal dalam syariat Islam itu memang tidak ada istilah ahli waris pengganti. Ya harus di-track dari awal siapa yang dulu masih hidup ketika almarhum meninggal dan seterusnya. Makanya Pak ya, ini belum ditulis di sini. Salah satu bom waktu juga itu adalah menunda pembagian waris. Itu bom waktu juga Pak. Menunda pembagian waris. Makanya dalam Islam itu kalau bisa dipercepat Pak. Begitu ada orang meninggal, bagi waris Pak. Nah, di kita masalahnya juga terbentur dengan budaya Pak. Kuburan masih merah kalau udah ngomongin waris gitu ya. Apalagi ada istilah orang tua masih ada, salah satunya kok bagi waris. Yang meninggal bapak Pak. Tapi ibu masih ada. Kayaknya jarang di kita langsung bagi waris Pak ya. Kalau ibu masih ada, ditunggu dua-duanya meninggal dulu. Masalahnya nggak meninggal Pak. Sebelum ibu meninggal, anak-anaknya meninggal duluan gitu kan. Ini jadi repot juga, jadi masalah juga. Padahal ketika bapak itu meninggal, si anaknya sudah berhak dapat warisan dari bapaknya. Tapi karena ada budaya tadi, nunggu dua-duanya meninggal, akhirnya nggak dibagi waris, keburu anaknya meninggal duluan sebelum ibunya. Kalau ibunya misalnya sadar atau tahu hukum waris kan gampang Pak ya. Ibu nanti akan inisiatif sendiri ketika bapak meninggal, yuk anak-anak kita kumpul, bapak mau meninggal,
kita bagi waris. Saya sebagai ibu ini, sebagai istri dari bapak kalian, dapat secara syariah itu 1/8. Kalian sisanya 7/8. Yuk kita bagi. Itu kalau ibunya tahu hukum waris. Tapi kalau nggak tahu, kadang-kadang kita anak kan repot juga Pak. Masa kita tiba-tiba bilang ke ibu, Bu, yuk bagi waris yuk. Gitu kan. Kurang ajar itu Pak anaknya kan, gitu ya, dianggapnya sama ibunya kan. Nah ini jadi masalah juga dengan budaya kita. Gitu. Jadi semua keluarga itu memang harus diajarkan. Makanya salah satu kewajiban kita Pak sebagai camat, ya, camat itu kan calon mati. Semua kita akan mati Pak, akan meninggal, akan jadi pewaris yang meninggalkan harta yang harus dibagi kepada ahli waris. Kewajiban kita, sebagaimana kata Nabi, ta'allamul faraid wa 'allimuha, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah. Itu perintah Pak. Ya. Kita ini kadang-kadang ngajarin anak cuma yang ngajarin agama, sholat aja Pak, sholat, puasa, itu kan ibadah-ibadah yang gituan aja. Bukan berarti itu nggak penting, itu penting. Tapi lebih penting lagi masalah yang begini Pak, masalah harta. Fikih muamalah juga wajib kita ajarkan Pak kepada keluarga kita. Jangan sampai memakan harta secara batil. Nah, itu kan perintah agama juga Pak. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta di antara kalian secara batil. Itu juga harus diajarkan pada anak-anak kita, bukan cuma diajarin sholat, puasa doang. Istilahnya begitu Pak ya. Jadi itu perintah Nabi, ta'allamul faraid wa 'allimuha. Nah, itu juga bisa jadi bom waktu bukan cuma di dunia Pak, tapi di akhirat. Ya, ketika misalnya orang tua itu meninggal, anaknya pada ribut masalah warisan dan nggak tahu hukum waris, bapak itu kan harusnya masuk surga Pak, karena orang tuanya soleh. Tapi ternyata ketika sebelum masuk surga ditahan dulu Pak, sama anak-anaknya, nanti dulu malaikat, gitu ya. Anak-anaknya pada protes. Kita ini ya masuk neraka karena apa? Karena dulu orang bapak kami nggak pernah ngajarin sih, gitu kan. Akhirnya yang harusnya masuk surga bapaknya, gitu kan. Akhirnya kan jadi tertahan tuh Pak ya. Makanya kewajiban kita ini sebagai melahirkan generasi yang paham agama. Paham agama itu bukan cuma masalah ibadah, Pak. Masalah aturan-aturan dalam Islam itu kan mencakup fikih muamalah juga. Masalah warisan dan seterusnya. Ini harus kita pastikan, kita ajarkan. Dan yang berikutnya, Pak, harta yang samar-samar. Selain masalah hibah, masalah wasiat, yang sering kali jadi masalah itu juga adalah masalah tentang harta yang samar-samar. Yang samar itu maksudnya gimana Pak? Ya, bisa dua, kepemilikannya tidak jelas, atau yang kedua, legalitasnya bermasalah. Kepemilikannya nggak jelas, ya. Ini lagi-lagi urusan suami dan istri. Di kita Pak, budaya kita, ya, ketika orang itu menikah, suami istri menikah, apa yang terjadi Pak? Hartanya otomatis bercampur dan tidak ada pembahasan tentang pembagian harta. Ya, suami punya gaji, istri punya gaji, dimasukin dalam satu rekening yang sama misalnya, atau misalnya rekening yang beda tapi nggak jelas juga gitu kan, mana yang punya suami, mana yang istri punya istri, atau masing-masing punya harta. Ketika salah satu meninggal, Pak, suami meninggal atau istri meninggal, harta yang dibagi adalah harta milik siapa Pak? Adalah miliknya almarhum. Ketika almarhum meninggal, hartanya itu Pak otomatis berpindah kepada ahli waris. Nah ini karena nggak jelas ini Pak. Tadi Pak, harta suami adalah harta istri ya harta istri. Gitu ya. Jadi dianggapnya ketika suami itu punya gaji, dapat penghasilan, otomatis jadi milik istri juga sepenuhnya. Nah ini jadi masalah ketika suami meninggal karena yang dianggap punya istri juga, nggak dibagi waris Pak, ya dikuasai sama istrinya semua. Padahal anak-anak itu berhak 7/8, istri cuma 1/8. Atau sebaliknya, istri yang meninggal, suami mengaku bahwa ini harta bersama kita, ya kan? Akhirnya nggak dibagi waris. Padahal suami cuma dapat berapa Pak? 1/4, 3/4 itu buat anak-anaknya, kan gitu. Kenapa? Karena kepemilikannya nggak jelas. Ya. Akhirnya apa yang terjadi di solusinya itu mengadopsi hukum barat akhirnya dengan cara apa Pak? Harta monogini ya, dibagi dua dulu. Ya, dibagi dua baru kemudian dibagi waris. Nah, ini bisa jadi solusi dalam satu kasus, tapi dalam banyak kasus malah jadi masalah baru juga, Pak. Iya kalau istrinya cuma satu, kalau istrinya cuma dua gimana? Nah, gitu Pak. Jadi masalah juga kan. Makanya
dalam Islam sebetulnya tidak ada percampuran otomatis, Pak. Ketika menikah itu nggak otomatis bercampur. Ya, kadang-kadang suami kan ngasih hibah, yaitu jadi milik istri. Tapi sebelum dihibahkan, sebelum dinafkahkan atau diberikan kepada istri, ya itu tetap milik suami, Pak. Ya. Di zaman Nabi pernah ada, Pak, namanya Hindun, suaminya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini suami yang pelit, minta ampun, Pak. Ya. Meregese cap jahe buntut kasiran kalau kata orang Sunda itu, Pak. Pelitnya minta ampun gitu kan. Nah, nggak pernah ngasih ke istrinya, nggak pernah ngasih ke anaknya. Akhirnya ngadu ke Nabi. Si Hindun ini, Pak. Nabi, suami saya Abu Sufyan ini orang yang pelit banget, nggak pernah ngasih saya dan anak-anak saya. Boleh nggak saya ngambil hartanya? Kata Hindun. Jadi minta legitimasi dari Nabi untuk mengambil secara paksa harta dari suami atau diam-diam, gitu ya. Kata Nabi, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah untuk kamu dan anakmu sewajarnya, sepatutnya, sepantasnya. Apa yang kita ambil dari hadis ini, Pak? Berarti tidak otomatis harta suami itu jadi harta milik istri. Buktinya Hindun masih minta izin ke Nabi. Karena kalau memang harta suami adalah milik istri, nggak perlu minta izin ke Nabi, kan? Langsung ambil aja. Dan Nabi ternyata nggak kemudian ambil semuanya itu punya kamu, nggak juga. Ambil sepantasnya, sewajarnya untuk kamu dan anak kamu. Berarti tidak otomatis harta suami itu jadi milik istri, harus jelas, Pak. Makanya sebelum menikah, di sini sih kayaknya belum ada yang belum menikah, makanya sudah menikah semua ya. Harus jelas konsep keuangan antara kedua belah pihak itu harus jelas, Pak. Pembagian harta itu harus jelas, Pak. Bukan masalah perhitungan, bukan masalah apa ya, ya bukan masalah perhitungan, tapi ini masalah ke depan, Pak. Karena salah satu pasti akan meninggal. Ya, kan ada istilah cinta sehidup semati, Pak. Ya nggak bisa, Pak. Kadang kalau mati masa ikut mati juga, kan nggak begitu. Pasti salah satu ada yang meninggal duluan. Nah, kalau meninggal duluan berarti harus dibagi waris. Nah, kalau hartanya nggak jelas, gimana cara bagi warisnya? Nah, gitu, Pak. Akhirnya kan jadi kemudian konflik adalah akhirnya dikuasai oleh salah satu pasangan. Ini saya baru ingat nih, ada kisah juga nih, Pak. Ada satu artis, Pak, terkenal ya. Dia pernah konsultasi ke rumah fikih, Pak. Dia pernah ngasih mahar, Pak, ke istrinya. Maharnya 1 M, Pak. Bayang, maharnya 1 M. Kemudian istrinya meninggal, anak kecelakaan, istrinya meninggal. Itu uangnya masih ada, Pak, sisa, masih banyak gitu ya. Mahar yang diberikan kepada istri. Kata dia, Pak, Ustaz, boleh nggak itu saya ambil? Kan itu mahar saya dulu kepada istri saya. Sekarang istri saya sudah meninggal. Berarti hak saya dong. Kira-kira gimana, Pak? Yang nggak bisa, itu mahar sudah diberikan, Pak. Mahar itu bukan dipinjamkan, itu kita berikan. Akadnya kan ngasih, Pak. Kita mahar itu ngasih. Berarti kalau sudah ngasih, sudah jadi milik istri. Kalau istri meninggal, ya nggak balik lagi ke suami dong, gitu ya. Nah, ini masih ada yang belum paham konsep begini, Pak. Akhirnya terjadi suami merasa berhak atas mahar itu, sehingga nggak dibagi waris, diambil alih. Karena dulu ini kan pemberian saya, gitu ya. Nah, maka nggak bisa begitu ya. Berarti itu kan milik ahli warisnya istri. Suami cuma dapat bagian 1/4 kalau punya anak, kan, gitu ya. Atau setengah kalau nggak punya anak. Nah, ini misalnya begini juga, Pak. Harta samar-samar antara suami istri juga sering terjadi begini. Misalnya, Pak, suami ini ngasih modal ke istri buat buka warung misalnya. Jadi yang jagain warung istrinya, tapi modalnya dari suaminya, Pak. Masalahnya adalah ketika misalnya nanti ada yang meninggal salah satu, warung ini punya siapa? Bagi waris kok enggak? Sering jadi masalah juga, Pak, ya. Harusnya begini, Pak. Suami istri itu boleh, Pak, misalnya punya bisnis. Ya, tapi masalahnya jangan karena kemudian ini suami istri kemudian masalah bisnis jadi nggak jelas. Bisnis is bisnis, Pak. Fikih muamalahnya harus jelas, walaupun antara suami istri. Kalau memang ini misalnya statusnya istri sebagai apa? Apakah dia sebagai pemegang saham juga di warung itu? Atau hanya sebatas dia pelayan yang dibayar, pekerja yang dibayar oleh suami gitu kan? Harus jelas, Pak, pembagiannya. Jangan sampai ini kemudian menyisakan masalah. Karena kadang-kala ya itu tadi, Pak, karena merasa tidak pantas, merasa segan ya. Kemudian akhirnya tapi dipendam yang jadi kemudian jadi bom waktu yang kemudian meledak dan dampaknya kemana-mana. Termasuk ke ustadznya, Pak. Jadi dampak juga tuh, Pak, ya. Jadi masuk ke dalam keributan, ya, pusaran keributan keluarga akhirnya, Pak. Kadang-kadang begitu. Padahal kan ustadz cuma ngasih bagaimana hukum syar'inya. Tapi kadang-kadang karena sudah jadi ribut, Pak,
Ya Ustadz jadi pengacara akhirnya Pak gitu ya, disuruh ngebelain kliennya kan gitu ya. Makanya Pak ya kalau sudah meledak itu memang sudah sulit Pak diselesaikan. Kalau sudah meledak itu sulit. Makanya justru sebelum meledak itu Pak kita antisipasi. Kalau sudah terjadi keributan Pak, itu masing-masing sudah punya akidah sendiri-sendiri Pak. Masing-masing klien, masing-masing kubu itu sudah punya akidah sendiri-sendiri Pak. Mau ustadznya bilang begini-begini, kalau nggak sesuai dengan pendapat mereka ya nggak dipakai Pak. Jadi kalau ngundang ustadz itu kasih bocoran dulu, kira-kira pendapatnya gimana nih. Kalau sesuai kita jadi undang Pak. Kalau enggak ya nggak jadi, cari ustadz yang lain gitu kan. Kadang-kala begitu Pak. Kalau sudah terjadi keributan, kalau sudah bom waktu sudah meledak, sudah sulit Pak ya. Makanya justru sebelum meledak kita antisipasi dari awal, jangan sampai kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Kemudian ini juga Pak ya, masalah pernikahan Pak. Ini juga sering jadi bom waktu masalah waris ya. Apalagi yang seperti apa pernikahan yang mungkin saja jadi bom waktu Pak ya, pernikahan yang misalnya poligami Pak ya. Poligami itu kadang-kadang dikampanyekan sebagai sesuatu yang indah Pak ya, sunnah Nabi, kelihatannya harmonis, bahkan dipamerkan di sosial media istri-istrinya gitu ya. Tapi di balik itu ternyata menyisakan banyak masalah, banyak konflik, terutama dalam masalah pembagian harta. Ya, dalam masalah pembagian harta. Ada misalnya suami itu 20 tahun dia nggak pernah nikah lagi Pak. Satu aja setia tuh Pak. 20 tahun mulai dari merintis usaha dari awal dari nol sampai kemudian kaya raya itu sama setia dengan istri pertamanya itu. Setelah kaya raya Pak dia nikah lagi dengan istri yang lebih muda. Istri yang kedua Pak. Ya. Meninggal Pak suami. Kira-kira bagian istri pertama dengan istri kedua sama atau enggak Pak? Secara syariah Pak? Sama Pak, karena sama dua-duanya sama-sama istri kan? Ya, sama-sama seperdelapan dibagi dua Pak, bukan seperdelapan masing-masing seperdelapan, bukan Pak ya? Seperdelapan dibagi dua. Kalau istrinya 3, seperdelapan bagi 3. Istrinya 4, seperdelapan bagi 4 Pak. Nah itulah kenapa banyak istri yang nggak mau dipoligami, karena ngurangin jatah waris Pak gitu ya. Harus dibagi gitu kan. Nah, istri pertama pasti nggak terima itu Pak. Orang dari nol sama kita, suka duka sama kita, ya kan? Masa ini istri kedua cuma dapat sukanya aja, dukanya nggak pernah dapat, kok bagiannya sama? Ribut nggak Pak itu Pak? Apalagi nggak tercatat, nikah dengan istri keduanya nggak bilang-bilang sama istri pertama. Tiba-tiba ketika suami meninggal, mau dikuburkan, tiba-tiba ada datang tuh Pak. Siapa ini ibu-ibu datang gitu kan? Tiba-tiba nyium-nyium mayat suaminya Pak. Siapa ini gitu kan? Ternyata istri keduanya Pak itu kan. Nggak tahu tuh istri pertama ternyata suaminya pernah nikah juga, nikah kedua kalinya gitu kan. Jadi repot juga. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Si istri pertama begitu istri kedua ini minta warisan dikasih apa enggak tuh Pak sama istri pertama? Enggak bakal dikasih Pak. Ya, berarti gara-gara suami yang begini ini Pak bermasalah ya. Si istri pertama ikut jadi zolim juga akhirnya Pak. Dia nggak ngasih warisan kepada istri kedua dan anak-anaknya, padahal dia juga anak almarhum dan istri almarhum juga nggak dikasih. Gara-gara almarhum ini akhirnya membuat si istri pertama jadi zolim juga Pak. Ya kayak istilahnya apa? Kayak joker itu Pak ya. Orang jahat itu kadang-kadang lahir dari orang baik yang tersakiti katanya gitu Pak ya. Nah ini orang baik nih istri pertamanya karena tersakiti gitu kan jadi orang jahat. Menzolimi istri keduanya nggak dikasih warisan, anak-anaknya nggak dikasih warisan, padahal itu juga ahli waris dari almarhum. Jadi jangan sampai Pak ya. Kadang-kala kita itu hanya lihat manis-manis saja, tapi masalah beginian kita nggak teredukasi ya. Maka harus transparan Pak ya. Kalau orang mau nikah lagi boleh-boleh aja, itu kan dibolehkan secara syariat. Tapi pastikan semuanya paham masalah beginian Pak. Misalnya mau nikah dengan istri kedua Pak, Dek, kamu mau saya nikahin sebagai istri kedua, tapi kamu harus paham, ya. Kamu saya nikahin secara siri, karena kalau resmi minta izin ke istri pertamanya susah, harus melangkahi dulu mayatnya, gitu ya, susah Pak. Ya. Makanya nikahnya kita siri aja ya, kamu istri kedua. Tapi kamu harus tahu konsekuensinya, resikonya, bahwa karena kamu ini bukan istri yang sah, maka kalau nanti suatu saat aku meninggal, maka harta peninggalanku akan diambil semua sama istri pertama. Kamu akan nggak dapat apa-apa. Dan anak-anak kita nanti adalah anak-anak ilegal di mata hukum, dan kalau mereka nuntut nggak bakal dikasih oleh pengadilan. Harus transparan Pak, dikasih begitu Pak.
Kira-kira mau nggak untuk jadi istri kedua kalau begitu? Nggak bakal mau Pak gitu kan. Tapi kita kadang-kadang nggak dibahas masalah begituan, nah, nikah-nikah aja gitu kan. Padahal yang begitu ini sering jadi masalah. Makanya harus, ini masalahnya dua. Pertama dia nikahnya lebih dari sekali, dan yang kedua tidak tercatat. Ini juga sudah double combo Pak ya. Masalahnya yang begini tuh, masalah waris tuh sering jadi masalah gitu, Pak. Ya makanya kita harus pahami benar-benar masalah harta itu sehingga tidak jadi bom waktu Pak. Kemudian masalah yang terakhir yang masuk jadi bom waktu itu adalah berhutang diam-diam. Almarhum ketika masih hidup hutangnya ternyata banyak Pak, tapi ahli waris nggak ada yang tahu. Tiba-tiba anaknya kan ketika meninggal itu sok-sokan Pak, dia maju ke depan, siapa yang punya urusan utang piutang silakan datang ke rumah saya. Tiba-tiba datang ke rumah debt kolektor lagi 3M Pak. Gimana tuh Pak? Yang tadinya pengen bagi waris ternyata malah minus Pak, gitu kan. Nah, jadi harus diusahakan itu almarhum itu punya akses, memberikan akses terhadap catatan hutangnya kepada ahli waris Pak, supaya dibayarkan kan gitu ya, dan supaya ahli waris juga paham atau tahu ya siapa yang punya hutang ke dia, dan atau dia punya hutang ke siapa. Itu kan harus diselesaikan. Namanya hutang itu kan Pak akan dibawa sampai kita meninggal gitu ya. Nah, saya kira itu Pak beberapa hal yang mungkin bisa jadi bom waktu dalam keluarga, masalah waris, masalah harta. Ya kita ngambil pelajaran dari berbagai kasus yang kita ceritakan tadi supaya tidak terjadi dalam keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat ini, dan memang syariat Islam itu kan tujuannya adalah untuk kemaslahatan umatnya, untuk kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Ya terkait dengan adat Minang ya Pak. Ada istilah harta pusako ya. Nah, itu biasanya kalau di adat Minang itu harta itu kemudian larinya ke anak perempuan ya, ke ahli waris yang perempuan. Sedangkan dalam Islam itu kan ya anak laki-laki justru lebih besar daripada anak perempuan, harusnya begitu. Tapi dalam adatnya anak perempuan dapat biasanya turun kepada anak perempuan justru ya. Nah, terus bagaimana ini hukumnya? Nah, sebetulnya kalau kita lihat pendapat ulama di sana, ya, kan ada, mereka itu punya slogan apa tuh Pak? Adat basandi syara, syara basandi kitabullah, kan itu ya. Adat bersumber dari syara dan syariah bersumber dari kitabullah. Itu jargon di sana Pak ya, budaya Minang. Nah, tapi dalam masalah ini bagaimana? Nah, ternyata ulama di sana punya pandangan lain, bahwa yang dikasih kepada anak perempuan itu bukan warisan, bukan sebagai warisan, tapi itu namanya wakaf keluarga atau al-waqfu al-ahli dalam bahasa Arabnya, wakaf keluarga. Jadi bukan warisan. Itu wakaf yang diturunkan secara turun-temurun kepada pihak perempuan. Kenapa pihak perempuan? Ya karena biasanya yang tinggal di kampung itu perempuan. Nah, kalau anak laki-laki biasanya merantau ke kota, Pak, merantau keluar daerah, buka rumah makan Padang di mana-mana gitu ya. Nah, yang tinggal di kampung biasanya anak perempuan. Sehingga yang dikasih wakaf keluarga itu ya anak perempuan. Itu. Dan itu nggak boleh dijual, ya, nggak boleh diapa-apakan, memang untuk kemaslahatan keluarga. Tapi sebagai nazirnya, ya, sebagai pengelolanya adalah anak perempuan. Jadi, menurut fatwa dari ulama di sana seperti itu. Jadi itu bukan warisan. Karena kalau warisan nggak boleh seperti itu. Warisan itu kan anak laki-laki juga berhak, bahkan 2 kali lipat dari anak perempuan. Tapi ini istilahnya bukan diwariskan, tapi diwakafkan. Diwakafkan oleh orang tua sebelumnya, ya, kepada namanya wakaf itu kan berarti sudah menjadi milik bersama. Nah, ini wakafnya wakaf keluarga, buat keluarga, tapi yang mengelolanya, nazirnya itu adalah anak perempuan. Jadi itu menurut fatwa ulama di sana. Gitu. Jadi bukan warisan sebetulnya. Itu mungkin Pak. Ya, kalau secara aturan waris jelas Pak. Ya, dalam Al-Quran disebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berwasiat dalam pembagian waris di antara anak-anak kalian, anak laki-laki 2 kali, anak perempuan. Itu jelas ayatnya Pak. Tidak mengandung multi tafsir, semua ulama sepakat bahwa anak laki-laki itu bagian warisnya 2 kali dari anak perempuan. Tidak ada beda pendapat di sini Pak. Tidak ada mazhab Hanafi begini, Syafi'i begini, Malik, semua sepakat. Ya, jadi jelas karena ayatnya sudah sangat clear, eksplisit mengatakan demikian. Nah, tapi kadang-kadang tadi Pak, dalam budaya kita di masyarakat misalnya, kok kayaknya nggak adil ya gitu ya, kok anak perempuan cuma dapat setengah gitu. Nah, ini masalah adil nggak adil itu kan subjektif juga, relatif juga Pak ya. Menurut kita mungkin nggak adil,
tapi ternyata padahal itu yang paling adil. Ya. Karena begini Pak, dalam aturan syariat itu kan saling berkaitan satu dengan yang lain, tidak terpisahkan Pak. Masalah nafkah dengan masalah waris itu saling berkaitan. Ya, nafkah itu kan kewajiban suami, kewajiban laki-laki. Maka bagian warisnya masuk akal kalau harus 2 kali. Gitu. Karena laki-laki itu di pundaknya ada kewajiban menafkahi orang tua, menafkahi istri dan anaknya. Kalau istri ya harta warisan dia buat dia sendiri kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun pengen dibagi rata boleh atau enggak Ustaz? Ya, karena memang ini anak laki-laki juga ridho semua mau dibagi rata. Nah, kalau memang semua sepakat pengen bagi rata, boleh dengan syarat Pak ya. Harus dibagi dulu sesuai syariah. Dibagi waris dulu sesuai wasiat dari Allah bahwa anak laki-laki dapat 2 kali bagi anak perempuan. Sudah dibagi sepakat, oke. Lalu kemudian kalau pengen bagi rata berarti nanti babnya adalah bab hibah. Bab hibah dari anak laki-laki kepada anak perempuan. Itu boleh atau enggak Pak? Bukan hanya boleh, itu berpahala, jadi pahala hibah, sedekah kan gitu ya. Asalkan atas keridhaan dari si anak laki-laki ini, nggak bisa dipaksa. Nah, makanya anak perempuan ini harus baik-baik sama kakak laki-lakinya kan supaya nanti bisa bagi rata. Karena kalau dipaksa dari awal harus bagi rata, padahal anak laki-laki nggak ridho, itu berarti tadi memakan harta anak orang lain secara batil gitu. Padahal Allah sudah membagi wasiat buat anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Tapi kalau memang mau bagi rata, itu nanti babnya hibah setelah membagi sesuai aturan Allah. Ya, kalau bisa malah baginya bukan hanya sekedar bagi sahamnya aja, bagi uangnya langsung dikasih dulu gitu, Pak. Misalnya uangnya 3M Pak ya. Mereka kan hak anak laki-laki 2M, perempuan 1M. Kasih dulu tuh Pak. Nah, baru setelah itu anak laki-laki pengen ngasih ke anak perempuan, pengen bagi rata, berarti nanti babnya adalah anak laki-laki menghibahkan hartanya buat anak perempuan. Tapi secara waris nggak bisa langsung dari awal langsung bagi rata. Berarti kita melangkahi wasiat dari Allah, Pak. Karena Allah jelas mengatakan wasiyatam minallah, wasiat dari Allah. Nah, jadi masalah waris itu sudah diambil alih oleh Allah secara langsung, Pak. Tidak diberikan kepada kebijaksanaan almarhum, enggak. Karena masalah warisan itu harta itu sangat sensitif ya di antara manusia. Makanya Allah langsung ambil alih. Almarhum nggak bisa lagi berwasiat kepada anak-anak, pokoknya Allah yang ngasih aturan. Mau protes sama Allah silakan. Nah, gitu ya. Kalau orang tua yang ngasih, Pak, anak-anak kadang kan bisa protes ke orang tuanya, kok nggak adil seterusnya. Nah, makanya Allah yang ambil alih. Udah, saya ambil alih kata Allah gitu ya. Ini bagian buat masing-masing ahli waris. Merasa nggak adil, protesnya sama Allah. Nah, itu kan, Pak. Ibaratnya begitu. Jadi diambil alih langsung sama Allah supaya ini nggak melibatkan Pak, subjektivitas dari almarhum gitu, Pak. Saya kira itu ya. Anaknya keluar dari Islam. Pertanyaannya adalah kapan keluar dari Islamnya? Apakah setelah meninggal atau setelah orang tuanya meninggal baru keluar dari Islam? Oh gitu. Jadi orang tuanya pas meninggal dia masih Muslim, tapi hartanya belum dibagi gitu ya. Baru mau dibagi, ternyata dia malah murtad. Baik, menarik Pak. Nah, memang syarat pembagian waris itu adalah harus sama-sama Muslim, baik almarhum maupun ahli waris, dua-duanya harus sama-sama Muslim. Kalau beda agama sudah nggak terjadi pembagian warisan, Pak. Kata Nabi, la yarithu ahlu millataini syatta. Tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Dalam hadis yang lain, la yarithu al-muslimu al-kafira wal kafiru al-muslima. Tidak mewarisi yang muslim dari yang kafir dari yang muslim. Artinya harus sama agamanya antara almarhum dengan si ahli waris. Pertanyaannya adalah, ketika almarhum meninggal, ini masih muslim dia, ahli warisnya masih muslim. Tapi belum dibagi. Nah, minggu depan mau dibagi, tiba-tiba dia malah keluar dari Islam. Kira-kira masih dapat jatah atau enggak? Nah, secara fikih, Pak, dia masih dapat. Kenapa? Karena patokannya adalah pada saat almarhum meninggal, statusnya dia apa? Kalau pada saat meninggal dia masih muslim, meskipun 1 jam kemudian dia tiba-tiba murtad, dia tetap dapat jatah warisan. Gitu, Pak. Makanya kalau orang pengen murtad tapi dia paham fikih, Pak, gitu ya. Dia tunggu dulu sampai orang tuanya meninggal baru dia murtad. Dia dapat jatah warisan. Gitu ya. Karena kalau dia murtadnya sebelum orang tua meninggal, nggak dapat, Pak. Ya, karena patokannya adalah pada saat almarhum ini meninggal. Ya, tapi kalau orang paham fikih nggak mungkin murtad juga, Pak. Jadi dapat, Pak, ya, karena pada saat almarhum dia masih muslim.
Jadi patokannya pada saat almarhum meninggal itu dia satunya sebagai apa? Gitu Pak. Oh, 3 perempuan ya. Bagaimana pembagiannya gitu ya? 3 perempuan aja berarti kan kalau anak perempuan lebih dari 1 itu udah bagiannya 2/3 Pak. Anak perempuan 2/3 dibagi 3. Tuh. Nah terus sisanya 1/3 buat siapa? Ya nanti dulu. Karena kan punya istri misalnya kan, istri dapat 1/8, anak perempuan dapat 2/3 dibagi jumlah anak perempuan. Kalau 3 berarti 2/3 dibagi 3. Nah kan masih ada sisa tuh 2/3 tambah 1/8, masih ada sisa. Sisanya kemana? Almarhum punya saudara atau enggak? Almarhum punya saudara, adik atau kakak atau enggak? Kalau punya berarti itu bagiannya nanti asobahnya kepada si saudara almarhum gitu. Makanya kadang-kala ada orang yang punya cuma anak perempuan, nggak pengen hartanya lari ke saudaranya gitu ya. Akhirnya sebelum meninggal dihibahkan semua buat anak perempuannya. Itu nggak ada masalah sebetulnya ya, karena hibah itu kan boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah keburu meninggal Pak, ya mau nggak mau anak perempuan cuma dapat 2/3 dibagi 3 tadi. Sisanya kalau ada saudara laki-laki atau saudara perempuan itu dibagi kepada saudara-saudaranya almarhum gitu. Tidak mau bagi waris. Ya, tidak mau. Menerima. Oh, tidak mau menerima. Ya nggak masalah, berarti kan dia sudah memberikan haknya pada orang lain ya. Artinya sudah tanazul ya, tanazul anil hak atau sudah merelakan haknya, itu nggak ada masalah. Berarti nanti babnya dia menghibahkan kepada yang lain. Ya ya, yang pertama dulu ya, kita jawab satu-satu. Masalah hutang nih Pak ya. Almarhum meninggal kemudian meninggalkan hutang. Ya. Siapa yang bayar? Ya tentu dibayarkan dulu dari harta peninggalan Pak. Jangan main bagi waris dulu sebelum hutang almarhum terlunasi. Karena kewajiban kita sebagai ahli waris sebelum bagi waris adalah pertama membayarkan pengurusan jenazah, yang kedua membayarkan hutangnya almarhum, kemudian yang ketiga wasiat dari harta peninggalan. Nah masalahnya adalah harta peninggalannya nggak cukup buat bayar hutang. Yang ditinggalkan cuma 10 juta, hutangnya 3M, misalnya gitu Pak ya. Siapa yang nanggung? Nah, secara fikih hutang tidak diwariskan Pak. Artinya ahli waris sebetulnya tidak punya kewajiban tuntutan secara hukum untuk kemudian melunasi hutangnya almarhum. Tapi jadi nggak, misalnya kan bagian waris anak laki-laki 2 kali anak perempuan, itu kalau waris. Berarti kalau hutang harusnya juga anak laki-laki 2 kali nanggungnya gitu ya. Nah tapi kalau masalah hutang sebetulnya secara fikih tidak diwariskan Pak. Artinya ya itu tanggung jawab almarhum ketika masih hidup, kenapa meninggal hutang, nah gitu ya. Makanya kita ini sebagai anak misalnya, kita hanya punya kewajiban secara moral aja. Kita kan nggak pengen orang tua kita nggak jadi masuk surga gara-gara ada hutang yang belum terlunasi. Kita sebagai anak tentu sebagai bakti kita lunasin. Nah tapi masalah lunasinnya berapa itu sesuai kesepakatan. Siapa yang misalnya lebih mampu, dia misalnya bayar lebih banyak, yang lain misalnya yang kurang mampu bayarnya lebih sedikit, itu sesuai kesepakatan aja. Tapi itu bukan suatu kewajiban yang mana kalau misalnya anak itu nggak mampu kemudian nggak bisa bayar, maka anak nggak dosa, karena hutang tidak diwariskan gitu ya. Maka ya tadi hati-hati Pak, kalau kita berhutang usahakan memang ya kita sudah punya peninggalan yang bisa menutup hutang kita. Jangan sampai kita meninggal gitu kemudian hutang kita nggak ada yang melunasi karena peninggalannya nggak cukup dan anak-anak nggak ada yang bayarin ya. Maka salah satu investasi kita selain harta ya anak yang berbakti Pak. Karena kalau sudah anak itu berbakti, kita meninggal pasti dibayarin. Kalau enggak ya tadi pada kabur semua kan akhirnya gitu ya. Jadi secara fikih tidak diwariskan. Kemudian yang kedua, nah secara Islam Pak, orang nikah siri itu sah Pak, asalkan syarat rukunnya sah. Ketika syarat rukun nikah itu sah walaupun di bawah tangan, itu ya sah secara fikih Pak. Artinya dia adalah istri yang sah, kemudian kalau punya anak juga anak yang sah, bukan anak hasil zina, enggak. Artinya secara waris juga dapat gitu. Sebetulnya secara hukum Islam juga sama, dapat juga. Cuma memang kalau di Indonesia di MUI ada fatwa memang haram hukumnya nikah siri. Tapi bukan haram secara fikih yang asalnya memang haram, bukan. Karena melihat dampaknya, melihat mafsadatnya. Karena seringkali terlantarkan kalau dinikahi secara siri gitu ya. Makanya fatwanya haram. Tapi secara hukum asalnya Pak, nikah siri itu selama syarat rukunnya terpenuhi, maka nikahnya sah dan anak-anaknya pun itu berhak dapat warisan gitu.
Saya baru tahu itu ternyata secara undang-undang itu dapat Pak ya. Undang-undang apa itu Pak? Tentang pernikahan ya. Ya. Dibuktikannya bagaimana tuh Pak? Ya nanti kita diskusi aja Pak setelah ini. Itu menanyakan apabila orang tuanya masih hidup dua-duanya, kemudian dia menulis surat pembagian harta, bagi-bagi harta ketika masih hidup, kayak apa namanya, perjanjian mungkin ya dengan notaris, dibagikan ke anak-anaknya. Nah ini masalahnya itu nggak sesuai dengan hukum waris. Nah setelah orang tuanya wafat, apakah surat itu harus wajib dijalankan karena itu merupakan amanah gitu ya, atau bisa dikembalikan ke hukum waris sesuai syariah? Tadi, Pak. Ini tadi salah satu bom waktu juga ini Pak ya, masalah wasiat yang keliru tadi Pak. Ini padahal wasiatnya sudah dibuat akta notarisnya misalnya gitu ya. Tapi masalahnya secara hukum Islam, kalau ini wasiat kepada anak sendiri, apalagi misalnya wasiatnya bagi rata semua, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, berarti ini wasiat yang keliru, wasiat yang tidak boleh dijalankan. La wasiyata li warisin, artinya tidak ada wasiat buat ahli waris, sehingga ini batal demi hukum. Walaupun sudah diakta notariskan, tapi secara hukum Islam ini batal demi hukum, Pak. Ya, karena tadi masalah pembagian warisan sudah diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum tidak berhak lagi untuk mewasiatkan kepada ahli waris. Kalaupun mau dengan cara hibah. Nah, kecuali kalau misalnya aktanya akta hibah. Tapi kalau hibah konsekuensinya apa tadi? Kepemilikan sudah harus berpindah sebelum almarhum itu meninggal. Nah, kalau belum berpindah baru hanya aktanya saja. Nah, tapi kepemilikan masih di tangan orang tuanya, belum diberikan, nanti hibahnya batal demi hukum juga. Nah, syarat hibah itu adalah dianggap sah ketika sudah berpindah hak miliknya kepada yang diberi. Gitu. Kalau cuma sekedar omongan saja atau sekedar surat saja, tapi pelaksanaannya nanti setelah meninggal misalnya, berarti itu jatuhnya wasiat. Sedangkan wasiat itu harus sesuai dengan aturan syariah, yaitu tidak boleh kepada ahli waris, karena wasiat almarhum hanya diperuntukkan untuk orang yang tidak dapat jatah warisan, gitu Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan misalnya ahli waris yang punya masalah di penyakit mental misalnya gitu ya, atau istilahnya mungkin ODGJ dan seterusnya gitu kan? Apakah dia tetap dapat jatah warisan? Ya, tetap Pak. Ya, selama dia ahli waris. Jadi syarat menerima waris bukan harus berakal Pak, bukan. Lain halnya dengan sholat, dengan puasa, ya, dengan zakat, itu kan harus berakal, kalau enggak ya enggak sah ibadahnya. Tapi kalau masalah waris tidak ada syarat harus berakal. Selama dia statusnya adalah ahli waris, punya hubungan darah dengan almarhum, maka dia berhak dapat jatah warisan. Pertanyaannya, ini kan orang nggak bisa ngelola harta karena punya kekurangan tadi. Nah, terus bagaimana cara membagi hartanya? Harus ada wali yang ditunjuk, Pak. Harus ada wali yang ditunjuk untuk kemudian mengelola hartanya secara amanah. Jadi nanti bagian warisnya misalnya dipegang oleh pamannya atau kakaknya misalnya, atau siapa yang ditunjuk jadi wali, nanti dia yang akan mengelola hartanya buat kemaslahatan si ahli waris ini, Pak, gitu. Jadi tetap dapat, Pak. Jangankan yang punya keterbelakangan mental ya, janin yang di perut saja yang belum lahir, Pak, kalau sudah ditiupkan ruhnya itu sudah dapat jatah warisan, sudah berhak dapat jatah warisan kalau bapaknya meninggal. Ketika masih dalam kandungan sudah dapat, apalagi orang yang sudah dewasa walaupun dia punya keterbelakangan mental, itu tetap dapat. Pertanyaannya, istri dicerai, ya, kemudian punya anak dari situ ya, dari nama itu, kemudian suami meninggal gitu ya. Suami meninggal. Nah, pertanyaannya, apakah istri masih dapat? Iya. Oh gitu. Oh. Ya. Istri yang dicerai apakah masih dapat warisan dari almarhum suami, gitu Pak ya pertanyaannya. Nah, tergantung Pak, kapan meninggalnya. Kalau misalnya talaknya talak roj'i atau talak 1 dan talak 2, belum talak 3 ya. Kemudian kan harus menjalani masa iddah Pak ya. Si istri itu harus menjalani masa iddah. 3 kali haid atau 3 kali suci gitu ya. Kalau lagi hamil berarti sampai melahirkan. Kemudian sebelum selesai masa iddah, suami meninggal. Mantan suami ini meninggal. Maka istri masih dapat jatah warisan, Pak. Masih berhak dapat jatah warisan. Karena apa? Karena selama masih dalam masa iddah,
sebetulnya statusnya masih istri dari almarhum suami, ya. Itu hanya menjalani masa transisi istilahnya gitu Pak ya. Nah selama masa transisi ini dia masih dianggap sebagai istri. Artinya kalau meninggal masih dapat jatah warisan. Tapi kalau sudah selesai masa iddah, baru kemudian meninggal, artinya sudah putus sama sekali hubungan suami istri, maka dia bukan lagi ahli waris Pak. Jadi kalau istri atau suami ada istilah mantan. Tapi kalau anak gimana? Anak gak ada istilah mantan Pak. Walaupun dengan ibunya sudah cerai, tapi anak itu kan selamanya anak kita. Mereka tetap dapat jatah warisan. Gitu. Nah, sebelum meninggal misalnya sudah nikah lagi dengan istri yang lain, istri kedua. Ya, istri keduanya yang sah itu yang dapat jatah warisan. Jadi ahli warisan nanti ada banyak Pak. Pertama istri keduanya, kemudian anak-anak dari istri kedua dan anak-anak dari istri pertama. Gitu. Jadi mereka semua itu ahli waris. Jangan dibeda-bedakan. Mentang-mentang ini anak sudah dicerai ibunya, kemudian kita nggak kasih waris. Mereka juga tetap anak kita Pak. Selamanya adalah anak kita walaupun ibunya sudah kita cerai. Nah, tapi ibunya nggak dapat karena sudah jadi mantan. Tapi kalau anak tidak ada istilah mantan, kira-kira begitu. Ya, bapaknya yang bukan muslim, anak-anaknya ahli warisnya muslim. Nah, kalau seperti ini kasusnya memang ada dua pendapat di antara para ulama, Pak. Kalau kasusnya tadi ahli warisnya yang murtad, itu pasti nggak dapat. Semua ulama sepakat. Nah, ini yang non muslimnya adalah justru almarhumnya. Ahli warisnya muslim semua misalnya ya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap nggak dapat. Ya, karena tadi hadisnya mengatakan Nabi tidak saling mewarisi orang yang beda agama, baik yang non muslimnya itu ahli waris maupun yang pewarisnya. Kalau beda agama ya tidak saling mewarisi, kecuali kalau misalnya berwasiat ya maka ini boleh dengan cara wasiat dari almarhum. Kenapa? Karena almarhumnya non muslim. Nah, karena tidak ada hubungan saling mewarisi gitu ya. Jadi hubungan saling mewarisi ini kayak nikah Pak ya. Nikah itu kan harus dengan yang seagama, kecuali yang istrinya yang Nasrani atau Yahudi itu boleh. Tapi kalau suaminya Nasrani atau Yahudi atau kafir gitu ya nggak boleh. Nah, dengan warisan juga sama. Warisan itu harus dua-duanya sama-sama muslim. Karena kalau enggak berarti tidak terjadi hubungan saling mewarisi secara Islam. Gitu. Karena memang hadisnya mengatakan begitu Pak. Jadi tidak diikat dengan aturan waris secara syariah. Tapi kalau mau bagi waris dengan cara yang lain berarti bisa, gitu. Baik, gitu Pak. Baik, alhamdulillah di 6:30 ini kita sudah menyelesaikan kajian kita tentang warisan. Memang kalau masalah waris ini banyak yang punya kepentingan, Pak. Banyak punya kasus sendiri-sendiri. Jadi memang sangat relate dengan kehidupan kita masing-masing. Jadi ya kita harus sama-sama tahu semua. Jadi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari kajian kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.